لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والشفاعة والمقام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Darul Hidayah dan sekaligus MC Bapak Ustadz Rombang Munarrah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang. Qiraatul Quran, Qiraatul Yasin, Al-Ustadz Al-Qadir Jailani Ar-Rusunami As-Subba'at Al-Zakata. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin kita Bapak RW Bapak Haji Matsani Prancelo, insyaallah sudah lagi jadi haji. Kita doakan uangnya udah ada di belakangnya. Mudah-mudahan beliau Amirul Mukminin kita di Rusun Cinta Kasih Seci, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, umur panjang, diberkahkan rezekinya. Insyaallah kalau beliau banyak rezekinya, insya Allah sampai kepada kita semua sebagai masyarakat Rusun Cinta Kasih Seci. Para asatid, para tokoh masyarakat, para tokoh agama yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan karunia kepada beliau, dan juga para remaja, para tim hadrah dan jamaah sekalian Majelis Ta'lim Darul Hidayah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, insya Allah bisa haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sungguh tidak terasa kita berada di bulan Syawal. 30 hari kemarin kita melaksanakan ibadah puasa, kurang lebih kita lebaran 2 minggu ya. Udah 2 minggu tidak terasa. Kita ini berada di bulan Syawal. Apa itu Syawal? Syawal menurut bahasa artinya meningkat. Apa? Meningkat. Artinya apa? Ketika setelah bulan Ramadan kita memasuki bulan Syawal, berarti seluruh amalia ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita harus lebih meningkat, harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, insya Allah. Nah, ini perlu buat kita semua. Alhamdulillah di minggu-minggu ini semua majelis taklim sudah dibuka kembali, kuncinya udah ketemu ya. Alhamdulillah. Sebetulnya kita tidak berhenti, hanya kemarin dipindahkan majelis taklimnya setelah sholat tarawih, majelis taklimnya di waktu subuh, majelis taklimnya menjelang berbuka puasa. Nah, ini rutinitas yang baik yang terus menerus kita laksanakan. Maka di bulan Syawal majelis taklim kita harus lebih meningkat, harus lebih baik. Ya, alhamdulillah sih. Kelihatannya di sini anger-anger aja, kok anger-anger sama dengan sebelumnya. Padahal
Kalau kita hari ini lebih baik daripada yang kemarin, maka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah di rusun banyak nama untung. Apa itu belum oke? Ya. Tapi kalau hari ini sama dengan yang kemarin, itu adalah orang yang rugi, sama aja rugi. Apalagi kalau hari ini lebih buruk daripada yang kemarin. Yang tadinya kemarin majlis ta'lim, sekarang lebih rajin. Yang awalnya sebulan sekali, padahal di sini tiap minggu kan, sebulan sekali. Ini berarti menurun. Atau sama, kemarin seminggu 2 kali, tiap seminggu 2 kali, sama rugi. Yang lebih baik itu yang tadinya sebulan sekali, insya Allah setiap malam Jumat datang, itu adalah orang yang lebih baik. Baru dikatakan Syawal, artinya meningkat. Apa yang perlu kita tingkatkan? Ada 2 hubungan yang perlu kita tingkatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Jangan ngobrol, diam ya. Aynama sukifu, ketika manusia dilanda keluh kesah, apalagi habis lebaran, habis lalu apa? Ada yang mau lebaran, mantep banget ke sana, uangnya pas-pasan. Nyewa mobilnya Mercedes biar kelihatan berhasil. Dari Jakarta dia pulang ke kampung, wah mantep deh, ongkosnya juga lumayan ya. Tolnya belum bensinnya, yang penting gua dari Jakarta ke kampung, hepring bawa mobil. Akhirnya begitu pulang nyengir, pulang ke rumah banyak hutangnya. Pusing kan? Pusing. Makanya jangan terlalu memaksakan, biasa aja lah. Pulang kampung biasa aja lah, gitu kan. Ini mah kadang-kadang pulang kampung ke sono kasihnya ke orang tua 500.000. Kita berada di sono seminggu, makan anak ini semuanya dari orang tua yang habisin. Begitu pulang minta lagi sama orang tua, Pak, buat bensin, buat ongkos. Aduh, ada kayak begitu? Insya Allah orang Jakarta di sini marah musuh mah kagak beda. Nih biasanya habis lebaran kleyong ya habis duitnya gitu. Ya gitu tadi, yang harusnya tidak dipaksa-paksakan, dipaksa-paksakan. Banyak kan bagi kita kemarin trending banget, pada pulang mobil, mobilnya bagus-bagus, rental. Ya nggak apa-apa, harga diri. Kita merantau di Jakarta, ada yang udah 20 tahun, kayak saya udah 27 tahun nih. Nggak terasa di Jakarta, di rusun aja udah 20 tahun. Ya, 20 tahun kan? Betul. Saya di diri 20 tahun, di kampung 7 tahun, saya dari 96, udah 27 tahun. Alhamdulillah merantau ke Jakarta dapat anak 4, alhamdulillah. Tahu usah yang di kampung gak tanyain nggak berapa mobilnya, nggak berapa rumahnya, yang tanyakan bapak berapa anaknya. Alhamdulillah, tuh nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita. Nih, ketika kita keluh kesah, sebetulnya itu tidak akan terjadi illa bihablin minallah wa hablin minannas. Kecuali ketika kita senantiasa meningkatkan hablum minallah, hubungan dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Ini penting, ini harus ditingkatkan. Ya, insya Allah hablum minallah kita wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, tingkatkan keimanan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah, salat berjamaahnya nambah ya. Subuh anger-anger aja segitu biasa gitu. Itu aja, ada sih 1-2 yang baru-baru. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ya, kalau maghrib penuh, alhamdulillah. Baca Qurannya mulai lesu-lesu, yuk tingkatkan lagi. Oke? Alhamdulillah kita tingkatkan. Dan kita pun harus seimbang. Hablum minannas penting. Tingkatkan hubungan dengan sesama manusia.
Kita ini adalah makhluk sosial, makhluk bermasyarakat nih. Kita berada di RW 17. Alhamdulillah Pak RW-nya rajin nih. Tiap Jumat malam, kemarin Jumat ada di 9 di RW. Orang keliling, alhamdulillah di sini ada, besok ada. Tiap Jumat keliling, alhamdulillah. Ini bentuk apa? Hablum minan nas kita sebagai realisasi dari hablum minallah. Tuh, gimana? Jaga keharmonisan di antara tetangga kita, jaga keamanan di antara kita, kedamaian di antara kita, hilangkan maksiat-maksiat yang kemarin, hilangkan tuh segala sesuatu yang iblis menggoda kita, apakah itu narkoba, apakah itu minum-minuman keras. Insya Allah habis lebaran ke depan ini tidak akan lagi yang terjadi, insya Allah. Gimana kalau tidak? Pak RW-nya rajin keliling, RT-nya di sini dekat-dekat, yang dekat blok, ada polisinya juga sekarang di RW, ya. Nggak kesini ya Pak polisinya? Oh udah tadi. Oh, rajin ke majlis taklim. Coba gimana kurang baiknya? Yuk, kalau kemarin ada mungkin sedikit gesek-gesekan di antara tetangga kita, setelah lebaran sudah bebaskan, tidak ada lagi dendam dan sebagainya. Karena keharmonisan itu adalah modal bagaimana kita mengadakan hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak harmonis di tetangga, kayaknya turun ke majlis aja agak males. Wah, ada dia nih. Padahal ya sudahlah, saling memaafkan di antara kita. Dosa dengan Allah, insya Allah kemarin kita dengan berpuasa, janji Allah, dan shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa karena Allah yakin dosa-dosa kita dengan Allah ampuni. Allah saja sudah mengampuni kita dosa-dosa kita, masa sih kita tidak mau di antara tetangga sesama kita untuk saling memaafkan? Ya, insya Allah ya, kemarin habis lebaran kita keliling, insya Allah. Ada nggak yang kita ketika salaman? Ada nggak begitu? Wah, kelewatan kalau begitu. Ya, Allah saja Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah saja Maha Pengampun. Masa si manusia hanya dendam saja di dalam hati, tidak mau saling memaafkan? Kenapa? Kalau ada perselisihan di antara sesama kita, hablum minanas kita akan tercoreng. Coba lihat kalau kita mau ketemu, kira-kira gimana? Dia ada jalan, tiba-tiba mau amplop nggak? Pinggir dikit, enak nggak kayak gitu? Enak nggak? Kagak enak. Ini jalan, ya. Kadang-kadang kita lewat, kadang-kadang kita lagi batuk, terus disangkanya apa? Dasar kurang ajar, ada gua yang ludah. Dasar kurang ajar. Padahal niatnya kan seperti itu. Ya kan, betul Pak? Karena perasaannya seperti itu, waduh, ya, akan berbahaya, tidak akan tenang hidupnya. Coba ketemu malu dan sebagainya. Lebih enak gimana? Ketemu saling memaafkan, saling direwaskan. Enak gak? Enak ketemu saja. Alhamdulillah, ampun lagi. Kenapa? Kita itu innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang mukmin itu adalah bersaudara. Nih, saudara kita bukan hanya di dunia. Jangan ngobrol. Saudara kita seiman itu sampai di akhirat. Bahkan ketika di alam kubur ditanya, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ikhwani muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat. Kalau kita saling bermusuhan, di antara kita bisa menjawab nggak kira-kira? Nggak bisa menjawab. Dan antara mukmin yang satu dengan yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh. Kalau ada di antara tubuh kita, contohnya tangan kita kena petasan, kira-kira tangan kita sakit apa tidak? Sakit.
Kalau kamu mendapat kasana, kira-kira kamu nangis gak? Nangis. Nah kira-kira tangan yang kanan gerak gak? Pasti gerak. Tangan yang kanan membersihkan, tangan yang kanan minumin obat. Itu dalam satu tubuh begitu. Jadi kalau ada di antara sesama teman kita, saudara kita, orang-orang mukmin tersakiti, kita pun ikut tersakiti. Ketika saudara kita ada senang, kita pun alhamdulillah senang. Ini bukan sebaliknya. Orang yang punya penyakit hati, yang salah satunya sifat apa? Iri, dengki, hasud, zolim. Ini yang susah kadang-kadang. Memang iblis dan setan pengennya dia tidak dikeluarkan. Hati-hati, penyakit hati itu akan bisa berubah menjadi penyakit fisik. Kenapa? Nih, orang yang dolim, orang yang hasud, ketika saudaranya dia terkena musibah, dia ketawa, alhamdulillah. Ada yang kayak begitu? Itu ciri orang tersebut mempunyai sifat dengki, sifat hasud. Pinginnya apa? Pinginnya mencelakakan orang lain. Terserah. Mencelakakannya secara fisik, bisa aja mencelakakannya secara non fisik. Oh, karena kan lagi ramai zaman-zaman namanya juga perdukunan gitu kan. Yang namanya zaman-zaman perkeluhan, namanya sihir. Sihir itu adalah kekuatan yang terjadi pada orang-orang yang kurang beriman, bahkan dikatakan orang kafir, dengan bantuan apa? Setan dan iblis. Mengapa dia bisa berbuat seperti itu? Karena ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dan dia terjadi dendam, dan akhirnya dia mempunyai sifat dengki, zalim. Jadi pinginnya dia orang lain celaka, pinginnya orang lain mati. Hati-hati, bahaya. Ya, karena memang mungkin di setiap daerah itu, saya percaya nggak percaya, yang namanya sihir ya. Sihir itu memang di zaman Nabi Musa itu ada, namanya Fir'aun. Nah zaman sekarang tuh namanya, kalau daerah Sukabumi itu namanya Pluh. Di Jakarta namanya apa ya? Santet. Rame. Yang kedua, seharusnya ada permasalahan-permasalahan itu segera diselesaikan. Bukan hal yang dendam itu bahaya. Kalau dendam dia mungkin secara fisik langsung tidak bisa, mainnya seperti itu. Bisa terjadi, bisa. Kenapa? Bantuan iblis dan setan, termasuk jin kafir. Oh, ya. Coba lihat, bayangkan ada orang sakit-sakit, coba lihat, masuk dalam perutnya ada gunting, masuk dalam perutnya ada apa lagi? Pisau, masuk jarum dan sebagainya. Di dalam itu dibuktikan dengan kedokteran. Ada lontong sama pisau. Lontong pisau biasa, karung. Ibu saya belum pernah ada karung keluar dari perut. Ya, rambut. Ini bukan dilihat dengan mata, ternyata dibawa sama ke dokter. Itu namanya Ronson, ada Ronson. Sekarang ada scanner, scan itu lebih tinggi lagi. Coba bedah trending. Itu di dalam ada paku, ada yang coba secara fisik, secara akal, kira-kira masuk akal apa enggak? Siapa yang makan paku gitu coba? Tapi memang dengan bantuan iblis dan setan seperti itu bisa terjadi. Dan iblis dan setan akan senang ketika manusia punya permasalahan, berantem, punya sifat iri dan dengki, dia akan masuk dan dia akan berusaha untuk mencelakakan orang lain. Hati-hati bersifat zalim. Ya, kenapa itu semua terjadi? Karena ada permasalahan yang tidak diselesaikan. Alhamdulillah baru tiap hari mungkin tiap saat selesaikan mulu dari juru damai, itu lewat. Iya, coba lihat. Ya, mohonlah sesama orang mukmin, yuk kita tuh saling menyelesaikan permasalahan di dunia ini. Berat ya, kita masih mending satu RW, satu ini, satu blok. Satu RW itu beberapa, satu komplek. Ada masalah-masalah apa, RT angkat tangan, terusnya RT dulu lah. Ya, kalau misalkan permasalahan tetangga, ya sama tetangga. Kalau ada masalah, ya udah saling memaafin saya. Udah saya maafin. Saya juga pernah di Solo.
di masjid datangin preman digini-giniin. Ya, saya apa salah saya? Udah habis gimana? Ya sudahlah, demi kedamaian saya nggak punya apa-apa. Ya sudah, saya minta maaf dan sebagainya gini-gini. Ya sudah, biarin saja. Lebih baik kita mengalah tapi untuk kebenaran. Karena dia kalau nggak mengalah, boleh nyamperin aja terus benar-benar. Aduh, kalau mau pukul juga gitu. Pernah, bukan gitu tuh. Saya ngalamin sendiri di rusun 20 tahun. Hah? Ke sekolahan pernah datang bawa celurit gara-gara anaknya gak naik kelas. Padahal kenapa gak naik kelas? Gua baru aturannya nih, dia aturannya. Padahal dia kan belum mampu. Dulu mah masih ingat bayaran dia 10.000, masih ingat ya? Masih ingat gak siapa yang ngalamin 10.000? Ya anaknya maksudnya biar gak naik itu, biar bisa anak gak naik itu. Ada sekarang anaknya jadi polisi. Kenapa? Karena mungkin dari segi otaknya itu belum berkembang. Masa naikin dulu, insya Allah berkembang. Ya Allah, boleh ya. Ini sekarang baru berkembang gitu ya. Tuh, jadi persoalan-persoalan itu yuk selesaikan. Kalau di antara individu kita selesaikan. Di antara tetangga ada sebelahnya, yuk kita jadi juru damai. Pahalanya besar jadi juru damai. Ya. Orang yang mendamaikan di antara dua hebat. Makanya Pak RW pahalanya besar banget. Tapi seharusnya RT jangan ketinggal dengan pahalanya. RT dulu lah. Gue RT punya harga diri, selesaikan sama saya. Kalau nggak bisa lu sama RT, baru Pak RW. Saya ingat kadang-kadang suka dampingin tuh. Insya Allah orang yang mendamaikan, menyatukan kembali, hebat. Pahalanya besar. Kenapa? Manfaatnya besar. Betul apa enggak? Jangan sebaliknya ngomporin. Ini bahayanya. Ayo lo. Yang ngomporin itu tanggung dosa yang sangat besar. Seandainya mereka yang ngomporin pertama kali, coba seharusnya sedikit, tambah-tambahin jadi banyak kan gitu kan. Dijelek-jelekin berakhir berantem. Dia meninggal dunia, tanggung dosa yang dia suka domba. Siapa tuh? Abu Lahab dan Abu Jahal, matinya seperti itu. Ya. Maka oleh karena itu di momen di bulan Syawal ini untuk saling merelakan hubungan kita supaya harmonis, salah satunya adalah buka hati kita. Tuh penyakit hati, gua makan lek sama dia. Ambil golok akhirnya. Awal-awalnya dari mana tuh? Hati. Tapi kalau kita sadar, mohon kepada Allah bersihkan hati kita. Maka di bulan Ramadan mari kita sucikan hati kita. Betul apa enggak? Mari kita di bulan Ramadan ini hatikan suci kita. Permasalahan minta kepada Allah supaya kita terhindar dari sifat iri, dengki dan hasud. Karena bahayanya lebih besar. Pembunuhan terjadi akibat sepele. Kenapa? Karena permasalahan tidak diselesaikan, akibatnya terjadi dendam kesumat, akhirnya dia berani disponsori oleh iblis untuk membunuh seorang. Naudzubillah. Padahal kita udah lebaran, kalau kita mau saling datangin apalagi kita bersalaman. Mau deh aja lagi anak. Fungsinya bersalaman apa? Ada hadisnya. Apa kata Nabi? Fasopahu yadhabil hillu an qulubikum. Tasopahu, bersalam-salamanlah. Di sini bersalaman-salaman ada waktunya enggak? Kagak ada waktunya. Ada orang gua habis sholat usah salam-salaman dia kagak tahu. Ya. Makanya bagus tuh habis sholat berjamaah ketemu sambil baca salawat sallallahu ala Muhammad, habis ta'lim sallallahu ala Muhammad. Tasopahu, ketika kita bermusafahah, ketika kita bersalaman, maka ketika saat itu nih, ketika salaman, ini kalau kakek udah segini, sedikit, baru terasa banget, sedikit, ada, terasa apanya? Urat nadinya, tapi jangan yang ini, apa saja, biasa. Tapi memang sedikit, salaman itu ada sedikit ketik, pegang uratnya, di sana ada terjadi apa? Terjadi hubungan batin kita dua melalui urat tadi.
Maka apa? Ketika dua manusia, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan ya, jangan laki-laki dan perempuan juga main, dosa itu mah, apa dosa? Kalau sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tasabahu yataqabil al-qulubikum. Hadis ini. Ketika dua manusia bersalaman, di situ terjadi pertemuan dua tangan manusia saling memegang. Di sini ada urat. Bahkan urat nadi ada di tangan, dua bangga. Maka itu terjadi penyatuan, di situ ada tek. Maka apa? Tasabahu yataqabil al-qulubikum. Maka unek yang tadi dendam segala macam. Kalau udah mau salaman, insya Allah unek-unek itu akan hilang. Kalau Pak RW nih habis, ayo ngobrol-ngobrol, gimana? Udah selesai semua? Salaman. Maka dengan salaman berduanya itu tuh secara hadis tadi adalah apa? Untuk menghilangkan unek-unek yang ada dalam diri kita. Insya Allah udah salaman akan reda, walaupun masih ada dikit-dikit. Betul apa enggak? Tapi kalau dia nggak mau salaman, gak mau, itu gak bakalan damai. Pasti dari begitu keluar disamperin lagi, itu nafsunya berat sekali. Dan pada saat itu, ketika kita bermusyawarah selain unek-unek yang ada dalam hati kita keluar, maka Allah pun mengampuni dosa di antara kita. Coba kira-kira kalau kita udah salaman, di salaman ini salaman khusus ya. Kalau salaman biasa gitu makanya nggak terasa. Tapi biasanya nih kalau ada permasalahan, yuk deketin, damaikan, salaman, saling memaafkan, dari kira-kira tenang nggak hatinya? Tenang nggak? Tenang. Ketemu insya Allah saling nanya lagi, saling bersapa lagi. Dan ingat, kalau ada permasalahan di antara sama umat Islam nggak boleh lewat dari 3 hari. Bahaya. Ya, jangan lama-lama. Baik sama anak, sama istri, jangan lama-lama. Ini sampai udah sebulan sama istri bisa-bisa, wah itu mah aparat ke pengadilan itu, hati-hati. Ya, udah jangan lama-lama lewat 3 hari. Kita punya masalah lewat 3 hari dan diselesaikan, saling mencela, saling membakar mata, tidak didamaikan, maka Allah tidak akan menerima sholat kita. Na'udzubillah. Yang pentingnya juru damai ini. Biasanya tokoh-tokoh masyarakat yang memang disegani, yang memang dipandang, insya Allah. Ya kalau sesama makanya dia Abdul siapa? Gitu kan, betul apa? Padahal kita saling kesamaan saja. Tapi dibawa ke Pak RW semuanya diam, ke Pak RW. Ada tokoh masyarakat diam, begitu juga nih. Biasanya kalau anak-anak nih punya anak susah diatur, ngelawan sama orang tua, ada yang begitu? Ada nggak? Berantem ya udah, serahin aja ke kantor RW, panggil tokoh masyarakatnya. Kalau nggak bisa lagi, yuk kita nasihati. Kalau udah nggak bisa lagi dibina di rusun ini, ya sudah, pengelola kemarin dikumpulin kan? Betul apa enggak? Betul kan RW ya? Aturannya udah jelas gitu kan? Di sini kalau sudah memang tidak bisa dibina, ya dibinasakan aja mungkin. Artinya apa? Ya sudah beberapa kali, betul apa enggak? Dikasih tahu, udah sama RT-nya, sudah masih berbuat, sudah. Ini rumah susun siapa? Ada bawahnya kan? Ada, dia punya hak. Masih untung enggak terus, padahal buat 20 tahun udah dulu aturannya begitu. Tapi jarang kan yang dikeluarkan? Masih pendekatan terus. Coba gimana kurang baiknya? Tapi kalau udah ada keputusan, daripada merusak rusun Cinta Kasih ini, ya mempengaruhi hal tidak baik daripada yang lain, ya sudahlah, satu mah gak apa-apa, mungkin dia tidak pas untuk tinggal di rusun, carilah kontrak yang lain. Betul apa enggak? Artinya apa? Mungkin dia gak pas berkomunikasi di sini, gak pas bermasyarakat di sini, silakan cari yang lain. Ya alhamdulillah orang rusun udah kaya-kaya kok sekarang, udah punya mobil banyak banget, apalagi motornya berjejer banget. Ya sudah lah, yang sudah mampu, daripada musikin saya beli mobil juga nggak bisa di sini, udah di luar gitu kan. Gitu artinya apa? Mungkin dia tidak cocok dengan kondisi yang ada di rusun, karena udah dibina, sudah dikitin, sudah, ya sudah, cari di luar. Di Citibank nggak apa-apa lah mungkin sana, atau di luar sana. Padahal
di sini lebih enak berapa kak? Alhamdulillah, cuma karena kontrak di luar berapa? Kontrak di luar itu paling dikit juragan kontrakan itu, alhamdulillah 500, itu kecil banget kan? Ini tipe 36, 4 kali 4 aja 500 kalau masuk. Di sini kalau 36 berapa bayarnya? Naiknya aja udah 50 ya sekarang belajar nih. Itu pun ngap-ngapan, kita hakalkan, perjuangan banget ya bayarnya ya. Gimana bersyukurnya gitu di rusun ini? Tapi ingat, jangan ingat kita mungkin selamanya di rusun. Kalau punya uang ditabung, jangan di luar. Kalau belum ditempatin karena masuk, kontrakin dulu aja. Buat supaya kita dapat rumah yang baik. Itulah, mari kita bersama-sama melalui acara ini halal bihalal ya, pembukaan pengajian ya lah. Artinya apa? Yuk kita tingkatkan hablum minallah kita, tapi jangan lupa hablum minannas kita. Insya Allah kalau hablum minallah kita baik, hablum minannas pun baik. Tapi jangan sampai hablum minallah tapi hablum minannas tidak baik. Lihat dua-duanya ya, karena keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Insya Allah kalau hablum minallah kita baik, hablum minannas kita baik, seimbang, insya Allah kita hidup akan tenang dan insya Allah kita akan berkah hidup di dunia dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Oke, itu saja, cukup. Kita doa dulu.